Lu harus memperhitungkan beberapa faktor. Yang pertama, kalau kolam lu ternyata ikannya nggak bagus-bagus banget, kolam lu mesti bagus. Kalau ikannya udah jelek, kolamnya nggak bagus-bagus banget, alatnya harus bagus. Nah, itu bro, itu adalah salah satu kunci untuk membuat orang bisa takjub terhadap kolam lu. Ingat, bikin kolam itu bukan tentang hobi, tapi kan tentang pamer kan. Hul, selamat datang kembali di channel Fernan Hula Hula. Hari ini kita mau unboxing sebuah, ini dari namanya udah jelas net ya, Cibanet. Ini produk dari Cina yang kemarin sempat diomongin, yaitu salah satu varian serok ikan yang nggak masuk akal sekali, Cuk. Sumpah, kenapa gue bilang nggak masuk akal sekali? Nih. Ini harganya kalau di Java itu adalah 6.749.000, yang which is kalau menurut gue sebenarnya murah, nggak mahal. Bagi gue itu nggak ada yang murah, nggak ada. Ini gue dapet seharga cuman 1,5 juta karena memang lagi promo besar-besaran kemarin gue dapet ya. Ini gue nonton, jadi mesti harus ada gitunya tuh. Iya, ini beneran 1,5 juta. Kalau beli di lewat gua, tapi kalau lewat Java 6749. Ini kalau kalian beli dia langsung terbagi dalam 2 part. Ini teleskopiknya, ini serokannya. Kita coba bongkar jaringnya. Apa yang membedakan? Jadi teman-teman nanti biar gue yang jadi korban guys, biar gue yang jadi korban, gue yang lihat dulu bagus apa enggak. Jadi teman-teman kalau beli nanti bisa dapat bayangan apa yang bedain harga. Punya gue sebelumnya itu harganya cuma 250.000 gitu, diameter 80 cm, aluminium anti karat, dan sekarang 6,750 ya berarti ya. Apa yang bedain cuy? Spek balap bos. Spek balap, wow, karena dia karbon cuy. Udah nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi karena dia karbon, dia itu enteng banget. Iya sih, gue harus akuin sih, ini enteng banget, Cuk. Wow, lu kalau main badminton mah di sini nggak bakal kalah, Cuk. Iya kan? Atau main pingpong segede gini, nggak bakal kalah deh. Ini kalau dari jaring dulu ya, kita ngomongin jaringnya. Jaringnya, which is kalau menurut gue rada beda sih memang dibandingkan yang versi. Kalau versi lokal itu rada beda sih sama yang ini, karena ini ya sebenarnya versi lokal juga kalau pas posisi kering begini sama-sama kasar-kasarnya sama ya. Cuman mungkin bedanya bentuk jaringnya ini nih. Kalau yang versi lokal kayaknya jaringnya nggak yang setebal ini. Jadi kalau kalian lihat antar jaring-jaring itu ada garisnya, dia lebih tebal bro. Dan bentukannya. Ini kalau yang lokal itu memang agak panjang gitu, ngondoinya ini agak panjang dan bentuknya mungkin nggak kayak yang begini banget. Ini bentuknya sangat mangkok banget nih, ya bagus nih, sangat mangkok banget bentuknya. Jadi kalau diberdiriin gini, kalau yang lokal dia ngelambainya banyak, ini enggak. Sama, gue tahu ini jaringnya dia lebih besar dibandingkan yang lokal, karena punya gue yang lokal nanti di rumah, nanti kita compare lagi ya. Ini gue unboxing secara detail dulu nih. Habis itu di sini ada logonya Cibanet. Nah, di sini ada Cibanet. Di sini juga ada. Terus ini kayak beneran kayak raket loh, Jo. Di sini tuh ada bagian yang ada apa nih? Tali kali ya. Jadi kalau misalnya ini putus, kalian bisa beli partnya doang. Bisa nggak sih? Bisa ya. Bisa beli partnya doang. Jadi ini semua ditali, persis kayak raket. Dijahit langsung ke dalam. Ini ngerasain gini aja udah enteng. Iya ya, karena bolongannya gede. Oke, sekarang kita lihat teleskopiknya nih. Oh. Iya. Full karbon, guys. Jadi bukan, coba kita lihat dalamnya. Ini bukan paralon dilapis karbon, tapi emang beneran karbon. Jadi sampai ini ada lubang di sini juga nih, kelihatan nih. Suaranya sih kayak paralon ya.
Suara kayak paralon, tapi ini bukan cuy. Ini karbon cuy. Gua make sure dulu. Oh iya, ini full karbon. Jadi dia tipis tapi keras cuy. Ya itulah karbon ya. Tipis, keras. Tapi kalau ada yang bilang ini enteng, menurut gua ya karbon kalau segini gede juga berat loh cuy. Nggak berat-berat banget sih, bohong sih gua. Tapi enteng. Cuman ya tetap ada beratnya lah. Tapi kalau kita bandingin sama yang aluminium, nanti kita bandingin di rumah ya. Oh ini sistemnya ada. Ini maksimal panjangnya sampai 3 meter. Sampai 3 meter cuy. Ini coba kita serutin dulu. Nah, teleskopiknya jadi dia modelnya kayak, lu tahu alat itu nggak sih? Alat buat ganti lampu. Ya nggak? Nah, persis kayak alat ganti lampu tuh teleskopiknya. Ini bisa dikendorin berapa kali? Atau ini udah maksimal? Oh, ini maksimal. Oh, ini maksimal cuy, 3 meter. Gokil, kolamnya segede apa ini, Cok? Ya, ini untuk para kaum sultan-sultan yang kolamnya gede-gede banget sih, kayaknya pantas lah pakai ini, cuy. Karena ini bisa diteleskopikin. Jadi segini doang bisa nih. Nah, kayak kolam gua. Enak ya. Diameter ini yang bikin enak, guys. Diameternya itu cukup pas di tangan. Jadi kalau kita megang tuh kayak enak banget dan dia lembut gitu ya, khasnya karbon sih. Oke. Ini kedap air nggak? Nggak, malah nggak boleh kedap air. Oh, nggak boleh kedap air ya? Di dalamnya ada air jadi berat nanti. Oh, oke. Ini nggak kedap air, guys. Wah, sampai ngeklik. Oke, udah ngeklik. Mewah sih, Cuk. Ini kayaknya lu harus punya satu sih, Cuk. Ini lu pajang depan rumah lu. Kalau perlu depan pintu, biar orang lihat, Cuk. Wih, anjing Cibanet. Walaupun sebenarnya ada yang versi ini kan dari Cina nih. Ada yang versi Jepang namanya Matsuda, itu harganya juga gokil sih. Tapi itu dari kayu ya. Harganya gokil banget. Dan ini dari karbon. Jadi secara material segmentasinya pasti beda karena orang kan ada yang suka vintage kayu gitu, atau ada yang suka mau modern kayak begini karbon. Nah, bedanya sebelah sini nih. Kalau ini gue yakin ini lapis karbon ini. Oh enggak ya? Ini full karbon juga. Cuman ini yang ini beda finishing nih. Kalau ini finishingnya biasa, kalau ini finishingnya di gloss. Dikasih varnish. Kasih gituan lah. Wah, bagus ya cuy. Ini gue pede sih gue. Gue datang ke event koi, gini gue ntar datang ke event koi, nyerok, ikan. Anjay, gokil parah. Ayo kita tes di kolam, gimana nih? Bagus nggak di kolam nih? Atau rasanya biasa aja? Sebenarnya gimmick doang apa gimana sih ini? Oke, sekarang saatnya kita buktikan seenteng apa yang dibilang racing ini. Tapi sebelumnya karena ini baru, kita harus menjaga higienitas. Kita harus semprotin hand sanitizer. Karena ini kan takutnya tangan-tangan kan bawa kuman, tadi habis makan garang asem ya kan. Kita pertama kali nyelup. Gini kalau dari nyamping kencang, tapi kalau dari gini pas posisi nyerok ini tetap agak berat, Vo. Coba lu nyerok sini. Enteng kok yuk. Coba. Nah, 6.750.000. Kalau tadi kan nggak ada komparasi. Nah, kalau ini ada comparisonnya. Nih, ini yang gue bilang tadi bahwa kalau yang lokal itu ininya panjang banget nih ke bawahnya. Sama jaring-jaringnya ini tipis jaringnya. Ya nggak sih? Ya kan? Nah, ini aluminium nih, 300.000 nih. Celup. Nih, lu udah pegang itu. Iya. Tukar. Beratan ini, Bos. Masa sih? Iya. Coba ini pendekin dulu. Beratan ini. Kenapa gue nggak merasa perbedaannya? Coba. Jadi gini. Agak panjang, nariknya agak panjang, jangan dekat. Dari sana ke sini. Oh iya.
Ikan gue stres ini. Cuk, kolam gue dijadiin bahan percobaan, anjing. Stres. Coba ini. Nah, jarak jauh. Stres. Oh iya ya. Iya, Cuk. Kalau di ayun pelan Bobot berat. mirip. Oh, kencang baru merasa beda. Kalau gue justru pas nih kalau gue kencengin, nah, Ini apa ini melengkung ini? sampai melengkung, Cuk. Nggak, jadi gue udah tahu bedanya. Jadi kenapa ini dibilang Apa itu air yang di atas ke bawah itu tuh? emang yang ini nggak netes? Sorry bos, udah ada lubangnya bos. Oh gitu. Oh, sorry bos. Tetaplah netes namanya jaring. Gue udah tahu bedanya. Jadi kalau misalnya kita ayun pelan gini, itu mungkin lebih enteng, tapi dikit banget sehingga lu nggak akan berasa. Tapi kalau ngejar ikan, misalnya pas posisi kenceng gini, nah iya dia lebih enteng bro, lebih enteng sih. Kan gue bilang spek balap ini. Iya. Kalau di posisi kenceng gini dia Iya kelihatan sih dari ototmu kelihatan. Dari otot-otot ini nih kelihatan nih. jadi tapi ini ada tapinya guys ya. Kalau dari secara estetik ini sih cakep banget sih. Cakep banget secara estetik. Apalagi kalau kita compare, misalnya kita taruh gini. Nah, ini tuh jaringnya emang beda, jadi ini lebih besar. Terus habis itu lebih estetik, lebih bagus gitu. Ya harganya beda jauh sih harganya. Kalau secara power pas kita coba ternyata, karena gua emang Atletis ya. anak gym, jadi menurut gua bedanya tidak terlalu signifikan. Tapi pada saat kita mau kencengin, nah di situ baru berasa tuh bedanya. Tapi kalau pada saat kita pakai buat ngegiring ikan slow, menurut gua nggak. Ya mungkin kayak misalnya kalau pakai ini beratnya 1 sampai 10, 7 gitu kalau slow. Kalau ini mungkin jadi cuma 6 gitu. Jadi nggak terlalu signifikan. Tapi kalau memang mau ngejar ikan, kayaknya memang lebih enteng sedikit. Jadi ada perubahan lah, ada perubahan. Ini nggak cocok buat anak gym ya, nggak bisa buat latihan ya. Nggak cocok. Ini sekarang buat latih otot ya. Sama ini nih, ini kan melengkung nih. Kalau yang biasa-biasa kan melengkung tuh. Kalau ini nggak melengkung, jadi dia karena karbon materialnya bagus. Bagus. Dan yang jelas seperti gua bilang bahwa di kolam lu harus memperhitungkan beberapa faktor. Yang pertama, kalau kolam lu ternyata ikannya nggak bagus-bagus banget, kolam lu mesti bagus. Kalau ikannya udah jelek, kolamnya nggak bagus-bagus banget, alatnya harus bagus. Nah, itu bro, itu adalah salah satu kunci untuk membuat orang bisa takjub terhadap kolam lu. Ingat, bikin kolam itu bukan tentang hobi, tapi kan tentang pamer kan. Nih kita compare. Nah, jadi cekungannya dia lebih pendek nih yang ini. Tuh, kalau ini kan panjang banget tuh. Jadi kemungkinan ikan untuk kejiret itu lebih banyak. Jadi kita coba nyerok ikan ya. Karena kolam gua kecil, jadi nyerok ikannya harusnya nggak susah sih. Kita coba serok soa ini. Selep. Oh, ikannya nggak kabur bos. Oh, jadi pas kita seret pun dia tetap mempertahankan bentuk mangkoknya tuh. Iya loh kan. Sip. Oke, silakan nak, kamu kembali lagi, udah selesai. Nanti ambil V-nya di dalam ya. Ada V-nya kan gua. Ini bolongan kayaknya memang bukan perkara diciptakan untuk ada bolongannya dah. Ini bolongan karena buat ngejaga ini. Ya, cuman poin plusnya dia Iya. buang ke situ. Oke. Oke, Jadi cukup. worth it? Menurut gua tergantung ya, karena gua kan memang terlahir dari keluarga yang memang cukup berada. Jadi menurut gua murah-murah aja sih. Murah, 6,7 masih murah. Ikan yang diserok harga? Nah ini, kalau kalian ikan yang diserok harganya 200-300 ribu yang biasa aja.
Malu itu ikan, sumpah. Ntar diserok bukannya dia mau ngikut, malah nggak mau, minder sama serokannya. Jadi kalau bisa lu nyerok ikan yang harganya pantas. Minimal ya kayak harga serokannya lah. Ya, ingat mahal nggak mahal itu relatif. Ya, yang penting pamer dulu. See you next video, Hulul. Bye-bye.